Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Pemirsa yang berbahagia, dalam surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Allah yang meluaskan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, juga yang mencukupkan atau membatasi rizki kepada yang dikehendakinya. Adapun orang-orang yang kafir itu merasa bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan akhirat hanyalah sangat sedikit. Pemirsa yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita sekalian bahwa semua orang tidak tahu, termasuk yang diluaskan atau disempitkan rezekinya. Karena tidak tahu, artinya menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, maka semua orang punya peluang yang sama untuk bekerja keras agar mendapatkan keluasan rezeki. Jadi pelajaran yang menarik dari ayat ini adalah kearifan, kebijaksanaan Allah dan keadilan Allah, supaya kita itu senantiasa bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang luas. Jamaah yang dimuliakan Allah, ayat ini juga memberi pelajaran kepada kita sekalian bahwa luas dan sempitnya rezeki itu sama sekali tidak tergantung tingkat keberagaman seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan orang yang beragamanya itu relatif tidak bagus, tetapi rezekinya lancar-lancar saja. Sebaliknya, orang yang tekun beribadah, dilalah kok ada yang rezekinya seret. Ini memberi pelajaran kepada kita, pertama, bahwa luas dan sempitnya rezeki itu tidak tergantung kepada ketekunan dalam beribadahnya, tidak tergantung pada kedalaman keberagamaannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa kemuliaan dan kehinaan seseorang juga tidak tergantung kepada luas dan sempitnya rezeki. Orang yang diberi keluasan rezeki itu belum tentu lebih mulia daripada orang yang sempit rezekinya. Atau sebaliknya, orang yang sedikit rezekinya itu belum tentu dia lebih hina dibandingkan orang yang lebih kaya. Sehingga bagi orang yang beriman itu tidak sepantasnya mengukur kemuliaan hidupnya itu dengan keluasan atau kesempitan harta. Kemudian yang ketiga, ini sekaligus memberi pelajaran kepada kita sekalian supaya kita itu tidak ada iri dan dengki kepada sesama kita, bahwa ada yang diluaskan, ada yang disempitkan, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghendaki gitu. Nah, sehingga tidak sepantasnya orang yang sedang disempitkan rezekinya itu merasa iri kepada orang yang diluaskan rezekinya. Sebaliknya, orang yang diluaskan rezekinya tidak boleh menghina orang yang disempitkan rezekinya. Yang keempat, ini menjadi pelajaran bagi kita sekalian bahwa
luas maupun sempitnya rezeki bagi seseorang itu adalah ujian. Jadi orang bisa mulia dengan keluasan rezeki, bisa juga mulia dengan kesempitan rezeki. Atau sebaliknya, orang bisa hina karena luas rezekinya, bisa juga hina karena sempit rezekinya. Kalau orang itu diberi keluasan rezeki, kemudian mencarinya itu dengan cara yang benar, pemanfaatannya juga sesuai tuntunan, itu namanya orang kaya yang dimuliakan. Sebaliknya, orang yang disempitkan rezekinya, kemudian tetap bahagia, tetap sabar, tetap qanaah, maka itu juga orang yang lulus ujian. Dia meskipun rezekinya tidak banyak, termasuk orang yang mulia juga. Itu bagi orang yang beriman. Bagi kita yang beriman kepada Allah, menyadari bahwa luas sempitnya rezeki itu adalah ujian yang menentukan kemuliaan atau kehinaan seseorang. Tetapi bagi orang-orang yang kafir, orang yang hakikatnya itu tidak percaya kepada Allah dan hari pembalasan, bukan kafir formalitas, tetapi kafir dalam kenyataan, itu oleh Allah dikatakan mereka merasa bangga, merasa bahagia, merasa hebat dengan kehidupan dunia. Maaf, bahasa Jawanya itu bungai dengan kehidupan dunia. Padahal mereka itu harus menyadari bahwa kehidupan dunia itu dibandingkan kehidupan akhirat hanyalah sedikit. Sehingga yang dimaksud orang merasa bangga, merasa bahagia dengan kehidupan dunia itu adalah mereka yang merasa cukup dengan kehidupan dunia ini, sehingga melalaikan apa yang harus diperhitungkan nanti kehidupan sesudah mati itu. Jadi pokoknya hidupnya ya hanya untuk kini dan di sini, untuk sekarang dan saat ini, sekarang di sini. Jadi tidak memikirkan nanti kehidupan setelah mati. Itulah yang saya sebut dengan orang bungai dengan kehidupan dunia. Kita itu boleh bungah, tapi tidak boleh bungai. Nah, orang yang bungai itu adalah orang yang lalai bahwa setelah hidup di dunia ini ada kehidupan selanjutnya yang itu sangat menentukan kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang abadi. Allah sampai menegaskan bahwa dibandingkan dengan akhirat, kehidupan dunia ini hanya sangat sedikit gitu. Kalau sedikit dipengpengkan atau diutamakan lalu melalaikan yang banyak, itu sungguh kerugian yang besar. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 55-56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan itu kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, kata Allah. Bahkan mereka itu tidak menyadari atau tidak merasakan. Jamaah sekalian yang berbahagia, ayat ini berbentuk pertanyaan atau istifham, itu mengandung makna bahwa Allah menegaskan, memberikan kepastian bahwa diberikannya harta yang banyak juga anak itu tidak jaminan itu sebagai pemberian kebaikan kepada manusia, kepada mereka ya. Jadi saudara sekalian yang berbahagia, banyaknya harta dan anak itu bukan jaminan itu sebagai kebaikan bagi seseorang. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita menyadari posisi kita masing-masing. Apapun keadaan kita,
apakah termasuk yang diluaskan rezekinya atau termasuk disempitkan rezekinya, itu kuncinya hanya dua. Karena kalau berdasarkan iman itu ada dua macam ukurannya. Yang pertama syukur, yang kedua sabar gitu. Kalau orang itu diluaskan rezekinya, banyak bersyukur, maka itulah orang yang benar. Disempitkan rezekinya kemudian bersabar, itulah orang yang benar imannya. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, siapa yang salah imannya itu, atau bahkan imannya tidak benar, atau tidak beriman bahkan, yang tadi saya sebut bungai dengan kehidupan dunia, itu adalah mereka-mereka yang disebut dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yanquduna ahdallah mim ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu walahum su'addar, yaitu orang-orang yang merusak perjanjian. Jadi merusak apa yang sudah disepakati perjanjian itu. Jadi ayat ini memberi gambaran kepada kita sekalian tentang orang yang bungai dengan kehidupan dunia itu ditandai dengan pertama, orang yang melanggar dan merusak perjanjian ketika sudah disepakati. Jadi tidak mentaati apa yang menjadi komitmen bersama itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, orang yang memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan. Memutus hubungan antara orang berilmu dengan orang yang menuntut ilmu. Memutus hubungan silaturahim, memutus kekerabatan gitu. Karena saking kayanya itu terus saudara yang miskin itu dijauhi, itu namanya memutus ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, selalu berbuat kerusakan di muka bumi. Nah, itulah orang-orang yang bungai dengan kehidupan dunia. Apa di antara contoh orang yang berbuat kerusakan di muka bumi itu? Misalnya orang yang perbuatannya jahat, orang yang perilakunya bejat, orang yang mendolimi diri sendiri atau mendolimi orang lain, orang yang mengajak kepada agama selain Allah, orang yang berlaku aniaya terhadap jiwa maupun harta, jadi menganiaya diri sendiri maupun menganiaya orang lain, orang yang mengobarkan peperangan, orang yang menebarkan kebencian, suka membuat berita yang membuat orang menjadi berselisih. Nah, itulah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itu mendapatkan laknat dari Allah dan akhir kehidupan yang sangat jelek. Yang dimaksud mendapat laknat di sini adalah terusir dari rahmat Allah dan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberi pelajaran kepada kita sekalian bahwa luas dan sempitnya rezeki adalah ujian bagi kita sekalian. Apakah kita termasuk lulus ujian sehingga menjadi orang yang mulia, atau gagal ujian sehingga menjadi orang yang hina? Apakah hina karena luasnya harta atau karena sempitnya harta? Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah, baik ketika luas rezekinya maupun ketika sempit rezekinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.